Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Namayansari, mahasiswa dari Universitas Nasional Program Studi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester saya, yaitu mengenai Wavelength Division Multiplexing atau yang biasa disingkat WDM 8 channel. Adapun ketentuan soalnya, yang pertama adalah rancanglah jaringan WDM, sistem komunikasi syarat optik yang berkapasitas 80 Gbps, terdiri atas 8 channel carrier frekuensi menggunakan software OptiSystem 7.0. Kemudian, yang kedua adalah dalam simulasi, luaran multiplexer diperkuat oleh optical amplifier EDFA1, setelah itu dikopling ke serat optik SMV sejauh 40 sampai dengan 80 km dan diumpankan lagi ke IDFA2, setelah itu dikopling lagi ke serat optik SMV sejauh 40 sampai dengan 80 km. Kemudian luaran SMV diumpankan ke DMAX untuk diukur performasinya dengan optical power meter, BAR meter, dan OSNR. Kemudian yang ketiga adalah lakukan simulasi dengan cara setting variasi panjang serat optik yang kemudian diubah pada jarak 40 km sampai dengan 80 km. Kemudian ukurlah parameter optical power pada setiap perubahan jarak tersebut dalam bentuk grafik X dan Y, di mana sumbu X adalah variansi perubahan jarak dalam kilometer, sedangkan Y adalah optical power dalam satuan dBm. Kemudian dijelaskan data yang diperoleh. Kemudian yang empat adalah simulasinya mengukur parameter OSNR-nya. Kemudian yang lima adalah mengukur parameter BAR atau bit error rate. Sebelumnya, Wavelength Division Multiplexing atau WDM adalah sebuah teknologi multiplexing atau demultiplexing sinyal optik yang digunakan untuk meningkatkan lebar pita terhadap jaringan serat optik existing yang bekerja dengan menggabungkan dan memancarkan beberapa sinyal secara bersama-sama pada panjang gelombang yang berbeda-beda dalam serat optik yang sama. Nah, kemudian di sini saya telah memiliki rancangan WDM 8 channel, di mana di sini ada WDM transmitter dan WDM max 8x1. Nah, WDM transmitter ini berguna untuk mentransmisikan. Di sini ada 8 channel yang masing-masing satu channelnya memiliki besaran 10 Gbps. Jadi semua totalnya ada 80 Gbps sesuai dengan ketentuan soal. Di sini ada WDM max 8x1 yang berfungsi atau berguna untuk menyatukan jaringan dari ke-8 channel. Dari 8 channel dijadikan satu dan kemudian dihantarkan menuju optical fiber sepanjang 70 km menuju optical amplifier, di mana optical amplifier ini berguna sebagai penguat sinyal. Kemudian dilanjutkan lagi, dijalankan menuju optical fiber sepanjang 70 km lagi menuju optical amplifier yang kedua. Fungsinya masih sama, yaitu sebagai penguat sinyal. Kemudian jalan menuju optical fiber yang terakhir menuju WDM the max 1x8, di mana fungsinya ini kebalikan dari WDM max 8x1. Di sini WDM the max 1x8 berfungsi untuk mengkonversi dari satu jaringan atau satu channel menjadi memecahnya 8 channel dan dibagi-bagi menuju fotodetektor pin yang berguna sebagai penangkap sinyal. Dan di sini ada 3R regenerator, di mana yang fungsinya dia menerima atau memecah gelombang lagi dan akan menghasilkan BAR analyzer. Di sini kita juga sudah punya WDM analyzer dari 1 sampai dengan 8 dan optical power meter dari 1 sampai dengan 8, yang nantinya akan masing-masing kita analisis tergantung jaraknya dari 40 km sampai dengan 80 km.
Yang selanjutnya adalah pengertian optical power, OSNR, dan BER. Optical power adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan dalam sinyal optik untuk memastikan atau mengetahui seberapa kuat daya sinyal cahaya yang sudah masuk. Kemudian OSNR atau Optical Signal to Noise Ratio adalah perbandingan antara daya sinyal dan daya kebisingan di bandwidth yang diberikan. Kemudian yang terakhir ada BER atau Bit Error Rate, merupakan sejumlah bit digital bernilai tinggi pada jaringan transmisi yang ditransferkan sebagai keadaan rendah atau sebaliknya. Kemudian dibagi dengan sejumlah bit yang diterima atau dikirim atau juga diproses selama beberapa periode yang telah ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya ini adalah hasil analisis dari channel 1. Jika kita perhatikan di sini, dari hasil analisisnya di sini terdapat minimal BER yaitu berjumlah 0,0045994. Nah, kemudian di sini kalau hasil OSNR-nya minimalnya yaitu 24,6018. Kemudian kalau maksimal value-nya dari NSR-nya yaitu 41,180478. Nah, kemudian kalau total optical power meternya di sini 5,920 dBm. Seperti itu. Ini untuk jarak 40 km. Sedangkan jarak 50 km dapat dihasilkan sebagai berikut. Hasil OSNR-nya minimal value-nya terdapat yaitu menghasilkan 26,972237. Dan kalau maksimal value-nya di sini ada 39,5080 dan 36. Kalau optical power meternya menghasilkan 8.523 dBm dan kemudian hasil dari BER-nya menghasilkan 1. Oke, sudah terlihat perbandingan dari jarak 40 km dan juga 50 km dari hasil analisis channel 1. Kemudian kita lihat di sini hasil dari kalau jaraknya kita ganti menjadi 60 km, maka akan menghasilkan OSNR sebesar minimalnya sebesar 19.037,2901 dan maksimal value-nya yaitu 40,022198. Nah, kemudian hasil BER-nya di sini menghasilkan 0,00549246 dan kemudian hasil dari optical power meter yaitu 0,872 dBm. Kemudian selanjutnya di jarak 70 km kita bisa lihat di sini hasil OSNR-nya minimal value-nya yaitu 13,384874. Kemudian maksimal value 37,84748. Kemudian hasil dari power meter, optical power meter yaitu minus, di sini dapat minus 4.978. Kemudian hasil dari BER-nya yaitu 0,00131626. Oke. Di sini perbedaannya sudah ketara sekali ya, karena di sini hasil dari optical power meter sejauh 60 km belum menghasilkan minus, sedangkan di 70 km sudah menghasilkan minus. Selanjutnya yaitu yang terakhir, jika diganti menjadi 40 km maka akan menghasilkan OSNR sebesar minimal value-nya 7,431792, kemudian maksimal value-nya menghasilkan 35,383691. Kemudian hasil analisis minimal BER-nya yaitu 0,00172008.
Sedangkan hasil dari optical power meter menghasilkan minus 10,960 dBm. Nah, itu dia hasil analisis dari channel 1 dari jarak 40 km sampai dengan 80 km. Oke, selanjutnya hasil analisis channel 1 jika dibuat dalam bentuk grafik. Di sini ada hasil optical powernya. Di sini kita dapat lihat pergerakannya. Pada kilometer 40 menghasilkan 525. Nah, di sini naik menjadi 5.920, kemudian turun lagi pada panjang kilometer 60 menjadi 0,872. Nah, turun lagi pada kilometer 70 menjadi minus 4.978, dan semakin turun pada kilometer 80 yaitu minus 10.960. Nah, kemudian di sini ada hasil OSNR-nya. Bisa dilihat di sini perjalanannya lumayan tidak terlalu melonjak, turunnya juga tidak terlalu signifikan. Di sini pada panjang kilometer 40 menghasilkan 68,461279. Kemudian pada panjang kilometer 50 menghasilkan 64,609482. Dan pada panjang kilometer 60 di sini ada 60,834476. Ya, semakin turun, dan pada panjang 80 km menghasilkan 53,65096. Kemudian di sini saya memiliki dua grafik BER atau bit error rate, di mana pada grafik ini merupakan grafik lengkapnya, tapi kita tidak dapat mengetahui panjang dari atau penurunan dari grafik tersebut karena BER-nya menghasilkan 1 pada kilometer 80. Jadi saya pecah menjadi seperti ini. Jadi saya tidak masukkan pada panjang kilometer 40 supaya terlihat penurunan dan kenaikan grafiknya. Oke, karena di sini kita dapat angka minus. Bisa dilihat di sini pada panjang 50 km menghasilkan 4,5994E-03. Kemudian ada penaikan yaitu minus 5,9425E-03. Dan pada panjang 70 km terjadi penurunan sangat drastis yaitu sebesar 1,3163E-03. Dan pada panjang kilometer 80 terjadi sedikit kenaikan yaitu 1,72E-03. Nah, di sini bisa terlihat jelas kan kalau misalkan pada grafik ini karena di sini ada angka 1, maka grafik ini tidak bisa terbaca secara jelas seperti ini. Kemudian selanjutnya kesimpulan hasil analisis 8 channel dalam bentuk grafik. Kemudian ini hasil analisis channel 2. Nah, di sini pada hasil analisis channel 2, optical power pada panjang 40 km menghasilkan sebesar 8,315. Kemudian pada optical power panjang kilometer 50 menghasilkan 5.643. Kemudian semakin turun pada panjang 60 km yaitu 0,3833. Kemudian semakin turun lagi pada panjang 70 km yaitu minus 4.987, dan semakin turun lagi pada panjang kilometer 80 yaitu minus 10.940. Nah, kemudian di sini hasil OSNR ya. Di sini hasilnya juga tidak terlalu signifikan penurunannya.
pada kilometer 40 yaitu terdapat menghasilkan 68,46409. Pada kilometer 50 menghasilkan 64,612293. Pada kilometer 60 menghasilkan 60,837276. Kemudian pada kilometer 70 menghasilkan 57,171,594. Dan pada kilometer 80 yaitu menghasilkan 53,653771. Dan di sini terdapat bit error yang pertama dan yang kedua. Sama seperti hasil analisis channel yang pertama, saya membedakan menjadi dua agar terlihat penurunan ataupun kenaikan dari grafik tersebut. Di sini kita dapat lihat pada panjang kilometer pertama yaitu 40 km menghasilkan 1,2486 E-08. Dan kemudian pada panjang 50 km, nah di sini terjadi kenaikan. Tapi di sini terjadi penurunan karena menghilangkan hasil dari 40-nya ini. Oke. Nah, di sini hasilnya itu harusnya 80-nya 3,7438 E-02. Tapi di sini saya memotongnya sampai 70 ya, biar terlihat kenaikannya. Di sini terjadi kenaikan drastis di panjang kilometer 60 yaitu sebesar 5,0369 E-03. Nah, seperti itu hasilnya. Kemudian hasil analisis channel 3. Di sini optical power-nya mengalami penurunan sangat drastis, di mana pada panjang kilometer 40 hasil yang didapatkan yaitu 8.378. Kemudian pada panjang 60 km mengalami penurunan sudah di tengah yaitu sebesar 0,909. Nah, pada panjang kilometer 70 sudah minus yaitu 4.963, dan pada panjang kilometer 80 yaitu minus 10.981. Kemudian di sini hasil dari OSNR-nya, optical signal to noise ratio, yaitu pada panjang kilometer 70 sebesar 69,850638. Dan di sini bisa dilihat ya, penurunan yang lumayan drastis ada di panjang kilometer 60 yaitu 62,223835. Dan kemudian selanjutnya pada kilometer 80 menghasilkan 55,040319. Kemudian ini hasil dari BER-nya. Nah, bisa dilihat di sini. Lagi-lagi di sini terjadi kenaikan yang sangat drastis pada panjang kilometer 80 yaitu sebesar 2,6635 E-02. Oke. Untuk membaca grafik dari 40 km sampai dengan 70 km agar terbaca kenaikannya, maka di sini saya pecah seperti ini. Di mana kenaikan yang sangat drastis terjadi pada panjang 50 km yaitu sebesar 5,4175 E-03. Kemudian penurunan yang sangat drastis terjadi di 70 km yaitu 2,2841 E-04. Kemudian yang selanjutnya hasil analisis channel 4. Di sini pada hasil optical powernya menghasilkan 8.464 pada kilometer 40. Nah, di sini hasil yang mulai minus terjadi pada kilometer 70 yaitu 5.057, dan hasil terakhirnya pada panjang kilometer 80 yaitu minus 11.084. Di sini hasil SNR-nya. Lagi-lagi penurunannya yang lumayan signifikan terjadi di kilometer 60 yaitu menghasilkan 61,855052.
dan panjang kilometer 80 menghasilkan 54,67 1536. Oke, di sini ada hasil dari BIR. Yang pertama di sini kita lihat hasil aslinya, yaitu pada panjang 40 km. Yang pertama menghasilkan BIR sebesar 1 dan terjadi penurunan drastis di panjang kilometer 60. Nah, kita bisa jelaskan di tabel di grafik sebelah, yaitu sebesar 4,5083 E-03. Kemudian setelah mengalami penurunan, terjadi penurunan lagi di kilometer 70, yaitu sebesar 8.04733 E-04. Kemudian setelah panjang kilometer terjadi penaikan yang sangat drastis pada kilometer 80, yaitu berjumlah 1,3105 E-02. Oke, selanjutnya hasil analisis channel 8. Nah, di sini hasil optical powernya turun secara drastis, di mana pada panjang 40 km menghasilkan 8.293 dan pada panjang kilometer 70 mengalami penurunan sampai minus 5.569 dan kemudian pada panjang 80 km minus 11.080. Ya, kemudian hasil dari ocean area menghasilkan pada kilometer 40 menghasilkan 69,853445. Dan kemudian hasilnya tidak terlalu signifikan turunnya, di mana pada panjang 40 km sampai dengan panjang 80 km menghasilkan 55,043126. Dan kemudian di sini ada hasil BIR-nya, di mana bisa kita lihat di sini hasil yang asli. Pada panjang kilometer 40 menghasilkan sebesar 8,4558 E-05. Kemudian terjadi peningkatan di kilometer 50. Kemudian terjadi lagi peningkatan di kilometer 60. Namun terjadi penurunan di kilometer 70, yaitu sebesar 1,26997 E-03. Namun pada kilometer 80 bisa kita lihat di sini peningkatan yang sangat drastis terjadi, yaitu sebesar 6,4721 E-03. Kemudian yang selanjutnya hasil analisis dari channel 8. Wah, optical powernya di sini menghasilkan minus pada panjang kilometer 70, yaitu minus 4.938. Kemudian minus lagi terjadi pada panjang kilometer 80, yaitu minus 10.947. Kemudian di sini ada hasil SNR-nya, terjadi penurunan sebanyak 60,845707 pada panjang kilometer 60 dan juga pada panjang kilometer 80 menghasilkan 53,662192. Dan di sini bisa kita lihat hasil dari BIR-nya. Wah, di sini terjadi kenaikan yang sangat drastis. Bisa kita lihat di sini secara detailnya. Saya menghilangkan hasil dari 80-nya, yaitu 1 ya. Di sini dihasilkan 1. Maka di sini terjadi penaikan yang sangat drastis dari panjang kilometer 50 menuju panjang kilometer 60, yaitu sebesar minus 4,40926 minus 03. Nah, di sini setelah panjang 60 terjadi penurunan yang sangat drastis, yaitu pada kilometer 70, yaitu 1,2663 E-03. Kemudian hasil analisis channel 7, yaitu terjadi penurunan yang sangat drastis dan mulai memasuki minus pada panjang kilometer 70, yaitu minus 4.937
dan juga minus 10.936 pada panjang kilometer 80. Kemudian hasil dari OSNR-nya di sini pada nilai tengahnya yaitu 60 km mendapatkan hasil 60,848511 dan hasil akhirnya panjang kilometer 80 yaitu 53,664995. Kemudian di sini hasil dari BER-nya, pada panjang kilometer 40 menghasilkan BER sebanyak 1. Maka saya pecah menjadi dari sini 50 ke 80, di mana bisa kita lihat pada panjang kilometer terjadi kenaikan di panjang 60 km. Selanjutnya pada panjang 70 km terjadi penurunan yang lumayan drastis, dan menuju panjang 80 km terjadi kenaikan yang sangat drastis yaitu sebanyak 5,4941 E-03. Dan yang terakhir adalah hasil analisis dari channel 8, di mana optical powernya pada panjang 40 km menghasilkan 8.118 dan pada panjang 60 km menghasilkan sudah mendapatkan 0,880. Panjang kilometer 70 menghasilkan minus yaitu 5.048 dan pada panjang 80 km yaitu minus 10.997. Dan di sini hasil optical signal to noise ratio atau SNR yang pertama pada panjang 40 km menghasilkan sebanyak 96,861855 sampai akhirnya pada panjang 80 km menghasilkan 55,051536. Dan di sini ada hasil BER-nya, di mana pada panjang kilometer pertama menghasilkan 1 BER. Jadi kemudian saya pecah dari 50. Di sini terjadi penurunan yang signifikan pada panjang kilometer 60 yaitu mendapatkan hasil 8,9517 E-04 dan terjadi kenaikan pada angka 5,9 E-03 pada panjang kilometer 70. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan mengenai hasil analisis ujian saya mengenai WDM. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan melalui email saya. Atas kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.